Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakira Julian, mahasiswi Prodi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang, angkatan 2022, dengan nomor NPM 2210631050041 dari kelas 1C. Di video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang berbeda dan terdefinisi dengan jelas. Objek-objeknya bisa disebut dengan elemen, unsur, atau anggota. Catatan, ada bahasa khusus yang memperjelas himpunan ganda, yaitu himpunan dengan objek yang sama. Lalu ada penyajian himpunan. Yang pertama ada enumerasi. Cara penulisan himpunan dengan menuliskan semua elemen himpunan di antara dua buah tanda kurung kurawal. Contohnya sebagai berikut. Lalu ada yang kedua, simbol baku, yaitu menggunakan simbol tertentu yang sudah disepakati. Contohnya, N itu kan bilangan asli, dan Z itu bilangan bulat. Lalu yang ketiga, notasi pembentuk himpunan, yaitu suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Notasi ini biasanya berbentuk umum. Notasinya, X, syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contoh, A adalah himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5. Enumerasinya A beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Notasinya A sama dengan X, demikian sehingga X adalah himpunan bilangan bulat yang lebih kecil dari 5. Lalu yang keempat ada diagram Venn, yaitu dengan menyajikan himpunan secara grafis, dengan tiap-tiap himpunan digambarkan sebagai lingkaran dan memiliki himpunan semesta yang digambarkan dengan segi 4. Contohnya bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya ada kardinalitas. Kardinalitas suatu himpunan dapat dimengerti sebagai ukuran banyaknya anggota yang ada dalam himpunan tersebut. Definisi, sebuah himpunan dikatakan bilangan himpunan jika terdapat n elemen dengan n beranggotakan bilangan asli 0, 1, 2, dan seterusnya. Sebaliknya, himpunan tersebut dinamakan tak berhingga. Misalkan, A merupakan himpunan berhingga, maka jumlah elemen berbeda di dalam A disebut dengan kardinalitas dari himpunan A. Contohnya, A beranggotakan A, B, C, D, maka kardinalitas A sama dengan 4. Lalu, B beranggotakan 2, 6, 16, 11, dan 12, maka kardinalitas B sama dengan 5. Jenis-jenis himpunan. Yang pertama ada himpunan bagian. Definisinya, jika A dan B adalah himpunan dan setiap elemen dari A juga merupakan elemen dari B, maka A adalah subset atau himpunan bagian dan B dilambangkan dengan A subset B atau secara ekuivalen. Yang B adalah subset atau superhimpunan dari A dilambangkan dengan B subset A. Jika A adalah sebuah subset dari B, tetapi A tidak sama dengan B, yaitu paling sedikit suatu elemen B yang bukan elemen dari A, maka A juga merupakan suatu himpunan bagian sejati proper subset dari B, dilambangkan dengan A subset B. Lalu B adalah superhimpunan sejati proper atau superset dari A, dilambangkan dengan B subset A. Contohnya, A beranggotakan 1, 2, 3, dan B beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, maka A subset B. Lalu yang kedua ada himpunan kosong. Definisinya, himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau himpunan dengan kardinalitas sama dengan 0 disebut himpunan kosong. Contohnya, P sama dengan siswa TK yang berusia 40 tahun. Kardinalitas P sama dengan 0, karena tidak ada siswa TK yang berusia 40 tahun. Yang ketiga ada himpunan yang sama. Definisinya, himpunan dapat dikatakan sama apabila anggota-anggota dari satu himpunan dengan himpunan yang lain adalah sama. Maka dapat ditulis dengan himpunan A sama dengan himpunan B atau A sama dengan B. Contohnya, P beranggotakan 357 dan Q beranggotakan 357, maka P sama dengan Q karena kedua himpunan memiliki anggota yang sama yakni 3, 5, dan 7. Lalu yang keempat ada himpunan ekuivalen.
Definisinya, himpunan dapat dikatakan ekuivalen apabila himpunan tersebut memiliki banyak anggota dalam kurung kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Contohnya, K beranggotakan 2, 4, 6, 8 dan L beranggotakan P, Q, R, S. Maka kardinal K sama dengan 4 dan kardinal L sama dengan 4. Yang kelima ada himpunan saling lepas. Definisinya, himpunan lepas adalah apabila dua atau lebih himpunan tidak memiliki anggota yang sama. Contohnya, yang keenam adalah himpunan kuasa. Definisinya, himpunan kuasa dalam kurung power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termaksud himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Notasinya ada PA atau 2 pangkat A. Jumlah anggota PA yaitu 2 pangkat kardinal A. Contoh, A beranggotakan 1 dan 2. Maka PA sama dengan anggota kosong 1, 2, dan 1, 2. Maka 2 pangkat 2 sama dengan 4. Lalu kita masuk ke operasi terhadap himpunan. Yang pertama ada irisan. Irisan dari himpunan A dan B adalah himpunan dengan anggota-anggota yang sama terdapat pada dua himpunan tersebut. Notasinya A iris B sama dengan X, demikian sehingga X anggota A dan X anggota B. Contohnya, A beranggotakan 2, 4, 6, 8 dan B beranggotakan 4, 9, 10, 12. Maka A iris B sama dengan 4. Lalu yang kedua ada gabungan. Gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan himpunan A atau himpunan B. Notasinya A gabung B sama dengan X, demikian sehingga X anggota A atau X anggota B. Contohnya, A beranggotakan 2, 5, 8, B beranggotakan 7, 5, 9. Maka A gabung B sama dengan 2, 5, 7, 8, 9. Yang ketiga ada komplement. Komplement dari sebuah himpunan A adalah himpunan semua anggota himpunan semesta yang tidak ada di himpunan A. Notasinya A komplement sama dengan X, demikian sehingga X tidak anggota A dan X anggota S. Contohnya, S beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, dan 10. Dan A beranggotakan 1, 3, 5, 7, 9. Maka A komplement sama dengan 2, 4, 6, 8, dan 10. Yang keempat ada selisih. Selisih dua himpunan meliputi semua anggota himpunan yang tidak dimiliki himpunan lain. Notasinya A selisih B sama dengan X, demikian sehingga X anggota A atau X tidak anggota B. Contohnya, A beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5. B beranggotakan 2, 3, 5, 7, dan 11. Maka A selisih B sama dengan 1 dan 4. B selisih A sama dengan 7 dan 11. Kelima, beda setakup. Beda setakup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B, tetapi tidak pada keduanya. Notasinya A beda setakup B sama dengan A gabung B. L selisih A iris B sama dengan A beda setakup B sama dengan A selisih B gabung B selisih A. Contohnya, A beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5. B beranggotakan 2, 3, 5, 7, 11. Maka A beda setakup B sama dengan 1, 4, 7, dan 11. Yang keenam, perkalian kartesian. Perkalian kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan berurutan yang bentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Notasinya A kali B sama dengan AB. Demikian sehingga A anggota A dan B anggota B. Contohnya, A beranggotakan 1, 2, dan 3. B beranggotakan 7 dan 9. Maka A kali B sama dengan 1, 7, 1, 9, 2, 7, 2, 9, 3, 7, dan 3, 9. Adapun hukum-hukum aljabar himpunan. Yang pertama itu hukum identitas. A gabung
himpunan kosong sama dengan A, himpunan itu sendiri, dan A iris himpunan semesta sama dengan A. Hukum nul atau dominasi. A iris himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. A gabung himpunan semesta sama dengan himpunan semesta. Hukum komplement. A gabung A komplement sama dengan himpunan semesta. A iris A komplement sama dengan himpunan kosong. Lalu hukum idempoten. A gabung A sama dengan A iris A sama dengan A. Hukum involusi. Ketika A komplement dikomplementkan lagi sama dengan A. Lalu ada hukum penyerapan absorpsi. A gabung A irisan B sama dengan A. A iris A gabung B sama dengan A. Hukum komutatif. A gabung B sama dengan B gabung A. A iris B sama dengan B iris A. Hukum asosiatif. A gabung B gabung C sama dengan A gabung B gabung C. Lalu A iris B iris C sama dengan A iris B iris C. Hukum distributif. A gabung B iris C sama dengan A gabung B iris A gabung C. A iris B gabung C sama dengan A iris B gabung A iris C. Hukum De Morgan. A iris B sama dengan A gabung B. A gabung B sama dengan A iris B. Lalu ada hukum 0 atau 1. Komplement himpunan kosong sama dengan himpunan semesta. Komplement himpunan semesta sama dengan himpunan kosong. Berikut ini contoh soal untuk pembuktian menggunakan hukum-hukum aljabar himpunan. Penerapan generalisasi operasi himpunan. Misalkan A1, A2, A3 sampai AN merupakan himpunan, maka dapat dinotasikan seperti gambar berikut. Mari kita langsung masuk ke contohnya. Contoh A1 sama dengan beranggotakan 0, 2, dan 3. A2 beranggotakan 1, 2, 3, dan 6. A3 beranggotakan min 1, 0, 3, dan 9. Maka kita dapat tulis di bawahnya I sama dengan 1, irisan di atasnya 3 karena A nya ada 3, lalu A, I sama dengan 3 karena irisan dari ketiga A tersebut adalah 3. Lalu gabungan A di bawahnya I sama dengan 1, di atasnya 3, AI sama dengan min 1, 0, 1, 2, 3, 5, dan 9 karena itu semua gabungan dari ketiga A tersebut. Teorema Beda-Stokov. Teorema Beda-Stokov memenuhi sifat sebagai berikut. A Beda-Stokov B sama dengan B Beda-Stokov A. Hukum komutatif. Lalu A Beda-Stokov B Beda-Stokov C sama dengan A Beda-Stokov B Beda-Stokov C. Hukum asosiatif. Prinsip dualitas. Definisinya, misalkan S adalah kesamaan yang melibatkan himpunan dan operasi-operasi setiap gabungan, irisan, dan komplement. Jika S merupakan kesamaan yang berupa dual dari S, maka dengan menggantikan gabungan menjadi irisan, irisan menjadi gabungan, himpunan kosong menjadi himpunan semesta menjadi himpunan kosong. Sedangkan komplement dibiarkan seperti semula, maka operasi-operasi tersebut pada kesamaan S juga benar. Contoh prinsip dualitas, misalkan A anggota U, di mana A sama dengan A iris B gabung A iris B, maka pada dualitasnya misalkan U berlaku A sama dengan A gabung B iris A gabung B. Di atas ini tabel-tabel dualitas. Prinsip inklusif dan eksklusif himpunan. Definisinya, jika A dan B adalah sebuah himpunan, maka gabungan dari A dan B, A gabung B, akan menghasilkan himpunan baru yang anggota-anggotanya berasal dari himpunan A dan B. Himpunan A dan B mungkin saja memiliki anggota dalam kurung elemen yang sama. Artinya pada gabungan A dan B, A gabung B terdapat irisan dari kedua himpunan tersebut. Prinsip inklusif dan eksklusif dapat dinotasikan sebagai berikut. Kardinal A gabung B sama dengan kardinal A
tambah kardinal B dikurang kardinal A iris B. Kita masuk ke contoh soalnya. Berapa banyak anggota di dalam gabungan dua himpunan A dan B? Ketika A beranggotakan 1, 2, dan 3, B beranggotakan 3, 4, 5, dan 6. Kardinal A itu 3, kardinal B itu 4. Menggunakan rumus yang tadi itu, kardinal A gabung B sama dengan kardinal A ditambah kardinal B dikurang kardinal A irisan B. Nah, kita cari kardinal dari A irisan B. A irisan B itu 3, maka kardinalnya 1. Jadi 3 tambah 4 tambah 1 dikurang 1 sama dengan 6. Beberapa lema dan teorema yang berkaitan dengan prinsip ini sebagai berikut. Lema: jika A dan B adalah himpunan berhingga dan saling lepas, maka kardinal A gabung B sama dengan kardinal A tambah kardinal B. Teorema: jika A dan B adalah himpunan berhingga, maka kardinal A gabung B berhingga dan kardinal A gabung B sama dengan kardinal A tambah kardinal B dikurang kardinal A iris B. Dengan cara yang sama, kita juga dapat menghitung jumlah anggota dari dua himpunan yang beroperasi beda stangkup. Kardinal A beda stangkup B sama dengan kardinal A ditambah kardinal B dikurang 2 kardinal A irisan B. Lalu teorema: jika A, B, dan C adalah himpunan berhingga, maka kardinal A gabung B gabung C berhingga dan kardinal A gabung B gabung C sama dengan kardinal A ditambah kardinal B ditambah kardinal C dikurang kardinal A irisan B dikurang kardinal A irisan C dikurang kardinal B irisan C ditambah kardinal A irisan B irisan C. Partisi himpunan. Definisinya: partisi dari sebuah himpunan A adalah sekumpulan himpunan bagian tidak kosong A1, A2, sampai seterusnya dari A sedemikian sehingga A1 digabung A2 dan seterusnya sama dengan A. Himpunan bagian AI saling lepas, yaitu AI irisan AJ sama dengan himpunan kosong untuk I tidak sama dengan J. Contohnya, misalkan M beranggotakan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, maka A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J merupakan partisi dari himpunan M. Penulisannya dapat dilihat seperti di atas. Pembuktian proposisi himpunan. Proposisi himpunan merupakan pernyataan yang menggunakan notasi himpunan. Terdapat 4 metode dalam membuktikan sebuah proposisi himpunan. Metode tersebut yang pertama ada menggunakan diagram Venn. Lalu ada pembuktian menggunakan tabel. Kita dapat menggunakan angka 1 untuk menyatakan bahwa suatu anggota himpunan dan angka 0 untuk menyatakan bukan anggota himpunan. Yang ketiga ada pembuktian menggunakan hukum aljabar himpunan. Lalu yang terakhir ada pembuktian menggunakan definisi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.